Pelatih Australia sesumbar bakal kalahkan timnas Indonesia di Sydney. Mark Klok menegaskan kembali jika dirinya tak ada niat untuk menyudutkan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U20 kalah beruntun, Jens Raven minta suporter percaya proses. Kritik mengalir deras, manajemen Arema FC minta maaf usai dibantai Persib Bandung. Indra Syafri beri komentar soal kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Suriah. Pelatih Australia sesumbar bakal kalahkan Timnas Indonesia di Sydney. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovich, sesumbar bakal mampu mengalahkan Timnas Indonesia di Sydney. Dia menyebut kemenangan menjadi harga mati untuk Australia. Timnas Australia akan menjamu Timnas di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret mendatang. Itu merupakan pertandingan matchday ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski masih 2 bulan menuju laga tersebut, Popovich tak mau buang-buang waktu. Dia langsung mulai menyusun siasat untuk menaklukkan Timnas Indonesia. Pelatih berusia 51 tahun itu mengatakan, pertandingan melawan Timnas Indonesia sangat krusial. Terlebih apalagi mengingat, kedua tim hanya berjarak 1 poin dan mempunyai kesempatan sama untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kami berada di posisi yang bagus dan terserah kepada kami untuk tetap di sana. Kami perlu memiliki fokus yang tinggi, mentalitas yang tinggi, dan performa yang tinggi, kata Popovich dilansir dari ESPN, Selasa, 28 Januari 2025. Mimpi yang kami miliki untuk lolos secara otomatis, dapat kami wujudkan, tuturnya. Timnas Australia kini berada di posisi kedua klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka telah mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Timnas Indonesia berada di urutan ketiga, hanya selisih 1 poin dari Australia. Poin Indonesia setara dengan Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang ada di peringkat keempat hingga ke-6. Puncak klasemen masih dikuasai Jepang dengan 16 poin. Dengan 4 laga tersisa, semua tim masih mempunyai peluang untuk lolos langsung. Popovich mengatakan sudah belajar dari pertemuan pertama melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, September lalu. Dia mengakui kehebatan Timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia tanpa gol. Saat itu, Australia masih dilatih oleh Graham Arnold. Tetapi ini adalah satu pertandingan pada satu waktu. Saya tahu ini klise lama, tetapi Anda harus menghormati lawan. Indonesia sejauh ini telah menunjukkan betapa bagusnya mereka pada hari itu, tutur Popovich. Akan tetapi, Popovich menegaskan Australia harus menang di Sydney Football Stadium. Dia meyakini, dukungan suporter akan membantu Australia mengatasi perlawanan Indonesia. Namun, kami harus percaya, bermain di hadapan para penggemar kami, bahwa jika kami mampu menghasilkan kualitas yang saya tahu kami mampu, kami harus benar-benar berusaha dan bekerja keras untuk meraih 3 poin tersebut, dia menegaskan. Mark Klok menegaskan kembali jika dirinya tak ada niat untuk menyudutkan Shin Tae-yong. Baru-baru ini, Mark Klok hadir sebagai bintang tamu di kanal YouTube THYW, yang merupakan salah satu media asal Belanda. Pemain yang menjabat sebagai kapten Persib Bandung tersebut, kembali mendapatkan pertanyaan mengenai komentarnya yang dianggap menyudutkan mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut Mark Klok, ia tidak memiliki niat buruk terhadap Shin Tae-yong. Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya telah disampaikan dalam konteks yang sesuai dengan maksudnya yang sebenarnya. Saya tidak pernah bermaksud buruk ketika saya mengatakan sesuatu. Namun, saya pikir ketika kita mengatakan sesuatu dalam bahasa Belanda, ketika Anda langsung menerjemahkannya ke bahasa lain, mungkin maknanya bisa berbeda. Saya pikir dalam bahasa Belanda,
kita berbicara dengan cukup bebas, ungkap gelandang yang berusia 31 tahun tersebut. Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan ESPN NL yang berbasis di Belanda, banyak diberitakan bahwa Mark Klok menyebut STY sebagai seorang diktator, karena tidak mau menerima masukan dari para pemain. Mark Klok menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud seperti yang dipersepsikan oleh orang lain. Tidak benar. Saya pikir cara saya mengatakannya adalah, dia sedikit lebih tegas daripada mungkin pelatih baru. Dan dia sedikit lebih seperti tipe yang berada di atas kelompok daripada di dalam kelompok, ujarnya. Menurut Mark Klok, perbedaan karakter seperti itu adalah hal yang wajar karena setiap pelatih memiliki kepribadian yang unik. Tetapi itu, maksud saya, itu normal karena setiap pelatih memiliki kepribadian yang berbeda. Bahkan setiap pemain memiliki kepribadian yang berbeda pula. Saya mengatakan itu sebagai pendapat, imbuh Mark Klok. Dengan demikian, ia menekankan bahwa pernyataannya merupakan pandangan pribadi yang tidak dimaksudkan untuk menyinggung siapapun. Setiap individu, baik pelatih maupun pemain, membawa kepribadian dan pendekatan masing-masing dalam tim, dan itu adalah bagian dari dinamika yang membuat olahraga menjadi menarik dan beragam. Timnas Indonesia U20 kalah beruntun, Jens Raven minta suporter percaya proses. Jens Raven akhirnya diturunkan saat Timnas Indonesia U20 melawan Suriah pada mini turnamen, Senin, 27 Januari 2025, malam. Di laga sebelumnya, 24 Januari 2025, ia bahkan tidak ada dalam daftar susunan pemain. Raven memang belum sepenuhnya pulih dari cedera otot paha yang diderita. Pemain berposisi striker itu pun hanya turun sebagai pemain pengganti sejak menit ke-68. Saya pikir 20 menit main tadi sudah bagus buatku malam ini. Saya mencoba untuk segera fit dalam beberapa hari ke depan. Saya merasa lebih baik dan berharap bisa dapat menit lebih banyak saat lawan India, tutur Jens Raven. Timnas Indonesia U20 akan menutup mini turnamen dengan melawan India pada Kamis, 30 Januari 2025. Meski berharap mendapat menit bermain lebih banyak, Raven memastikan dirinya belum bisa bermain full time. 90 menit saya rasa belum bisa. 45 menit besok mungkin sudah bagus untuk saya, ungkap pemain kelahiran 12 Oktober 2005 tersebut. Turun selama 20 menit, Raven tak banyak menunjukkan kemampuannya. Tidak ada gol maupun assist yang diciptakan. Pada laga kemarin, Timnas Indonesia U20 juga kalah 0-2 dari Suriah. Meski begitu, Raven tak pantang menyerah. Pemain kelahiran Belanda itu yakin di Piala Asia U20 nanti bisa menampilkan dan memetik hasil terbaik. Memang hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Tetapi ini bagian dari proses dan kami sebagai pemain, kami harus terus berjuang. Tentu saja kami harus lebih baik dari saat ini, papar Jens Raven. Jadi, saya pikir orang-orang kecewa usai 2 kekalahan, tetapi ini bagian dari proses. Jadi, kami masih lakukan rotasi agar dapat skuad terbaik di Piala Asia. Jadi, mohon percaya pada kami dan kami akan buktikan di sana, tutupnya. Kritik mengalir deras, manajemen Arema FC minta maaf usai dibantai Persib Bandung. Laga Arema FC melawan Persib Bandung dalam pekan ke-20 BRI Liga 1 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Soe Priadi, Kota Blitar, Jumat, 24 Januari 2025, mencatatkan angka kedatangan suporter Arema tertinggi musim ini. Sebanyak 1.164 Aremania hadir memberikan dukungan penuh kepada Alfarizi dan tim, meski hasil akhir pertandingan mengecewakan dengan kekalahan untuk Arema FC. Aremania terus bernyanyi dan memberikan semangat selama 90 menit jalannya pertandingan, bahkan saat timnya tertinggal. Namun, hasil negatif ini memperpanjang tren buruk Arema FC dalam 3 laga terakhir, yang membuat para supporter menyampaikan keluhan dan kritik kepada manajemen tim. Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andreas, menyampaikan permohonan maaf kepada Aremania atas hasil pertandingan. Kami intinya hari ini minta maaf. Saya tadi juga sudah menemui Aremania di Tribun Timur. Kami menerima segala masukan, dukungan, dan kritikan untuk tim, kata Wiebie.
Menurut Wiebie, kritik yang disampaikan Aremania adalah hal yang wajar, mengingat loyalitas mereka terhadap tim. Ia berjanji bahwa masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi tim untuk segera berbenah dan kembali ke performa terbaik. Pasti ini jadi bahan evaluasi. Kami minta doa dan dukungan terus dari Aremania. Terima kasih karena sudah setia mendukung tim meski dalam kondisi sulit, tambahnya. Meski laga berakhir dengan kekalahan, situasi di Stadion Soe Priadi tetap kondusif. Kehadiran beberapa supporter tanpa atribut, yang diduga dari tim tamu Persib Bandung, juga tidak memicu ketegangan. Intinya kami berterima kasih karena kondisi tetap aman. Semoga kedepannya semua berjalan lebih baik lagi, ujar Wiebie. Meski kekecewaan terasa di kalangan supporter, semangat dan loyalitas Aremania terus menjadi kekuatan utama bagi Arema FC. Pertandingan ini menunjukkan bahwa meskipun tim sedang berada dalam kondisi sulit, dukungan Aremania tidak pernah luntur. Manajemen dan tim Arema FC kini diharapkan segera bangkit dari tren negatif dan memberikan hasil positif pada laga-laga berikutnya, demi membalas dukungan tanpa henti dari para supporter setianya. Indra Syafri beri komentar soal kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Suriah. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan kedua saat menghadapi Suriah dengan skor 0-2 di ajang uji coba, Selasa, 27 Januari 2025, di Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Kekalahan tersebut menjadi yang kedua bagi Timnas Indonesia U20 saat tampil di turnamen Challenge Series ini. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 juga mengalami kekalahan saat berhadapan dengan Yordania, 24 Januari 2025. Hasil melawan Suriah itu pun mendapat tanggapan dari pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri. Coach Indra Syafri ternyata tak terlalu memusingkan kekalahan yang dialami Timnas Indonesia U20. Ia mengaku puas dengan penampilan yang ditunjukkan Jens Raven dan kawan-kawan. Dua pertandingan ini sangat bermanfaat bagi kami, ujar Indra Syafri dikutip dari Bola Sport. Terutama malam ini, semua pemain saya pikir bermain bagus, sambungnya. Meskipun puas dengan penampilan anak asuhnya, Indra Syafri tetap melakukan evaluasi. Ia melihat beberapa celah dan kekurangan dalam permainan Timnas Indonesia U20. Pelatih berusia 61 tahun ini bertekad memperbaiki kekurangan tersebut. Masih ada waktu untuk terus mempersiapkan dan memperbaiki tim muda ini untuk tampil lebih baik lagi. Ada kesalahan-kesalahan memang secara taktikal kita, kata Indra Syafri. 2 gol ke gawang kita terjadi karena ada kesalahan. Itu yang nanti kita perbaiki, lanjutnya. Agenda uji coba Timnas U20 masih menyisakan 1 laga lagi. Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan India yang menjadi lawan terakhir. Sekiranya pasukan Indra Syafri bisa memanfaatkan performa India yang lebih buruk di laga berikutnya, di mana India akan menjadi lawan uji coba terakhir Timnas Indonesia U20, Kamis, 30 Januari 2025, mendatang. Duel keduanya akan dihelat di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diharapkan pada pertandingan terakhir uji coba kali ini Timnas Indonesia U20 dapat meraih kemenangan. Tentu hasil positif dapat mengangkat moral pemain Timnas Indonesia U20 untuk melakoni turnamen Piala Asia U20 di Cina. Turnamen bergengsi itu akan dimulai pada 12 Februari 2025 mendatang. Timnas U20 Indonesia sendiri tergabung di grup C penyisihan bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Nantinya 4 tim semifinalis berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 Chili.